Nama saya Kirana. Umur saya 26 tahun. Saya tinggal di sebuah sudut kecil di Cianjur, Jawa Barat. Tempat yang sunyi, di mana bunyi gesekan daun bambu jauh lebih keras daripada suara manusia. Saya seorang asisten apoteker. Rutinitas saya adalah menghitung butiran pil dan mencium aroma alkohol medis yang tajam. Suami saya, Aris, adalah seorang teknisi di anjungan minyak lepas pantai di Laut Natuna. Polanya selalu sama, 3 minggu di tengah laut, 1 minggu di rumah. Kami sudah menikah 5 tahun, tapi rumah kami terasa seperti hotel tua yang kekurangan pelayan, dingin dan berdebu. Pernikahan kami tidak hancur, hanya saja kosong. Seperti kopi yang sudah diseduh 2 kali, kehilangan rasa dan aromanya. Romansa kami telah digantikan oleh jadwal makan malam yang kaku, nasi putih, ayam goreng, dan kesunyian yang mencekik. Aris sering tertidur saat saya baru saja pulang shift malam, dan sebaliknya. Kami adalah 2 orang asing yang berbagi sertifikat tanah yang sama. Suatu sore, saat saya sedang membersihkan lemari jati di kamar utama, saya melihat serbuk kayu halus jatuh ke lantai marmer yang dingin. Rayap. Aris memeriksanya sebentar dan hanya mendesah. Ini sudah masuk ke struktur, Kirana. Kita butuh fumigasi total. Bahan kimianya berbahaya untuk paru-parumu. Masalahnya, kami tidak punya tempat tinggal sementara. Orang tua saya sudah tidak ada, dan rumah kerabat terlalu jauh. Kita ke villa ayah di puncak, kata Aris tiba-tiba. Ayah tiri Aris, Pak Baskoro. Saya hanya bertemu dengannya 2 kali, saat pernikahan kami yang megah namun kaku, dan saat pemakaman ibu Aris tahun lalu. Pak Baskoro adalah pria yang mengintimidasi, tinggi, dengan bahu lebar yang seolah mampu menahan beban langit, dan mata elang yang seolah bisa melihat langsung cap jiwamu. Villa itu terletak di lereng bukit yang terisolasi, dikelilingi oleh perkebunan teh yang menghijau. Bangunannya bergaya kolonial tua dengan pilar-pilar putih besar. Saat kami tiba, kabut baru saja turun. Pak Baskoro menyambut kami di teras. Ia hanya mengenakan kemeja batik sutra yang kancing atasnya terbuka dan celana kain hitam. Masuklah. Suaranya berat, bergema di aula luas yang berbau kayu cendana dan aroma maskulin yang pekat. Kami diberi kamar di lantai atas dengan balkon yang menghadap langsung ke arah hutan pinus. Malam itu, Aris langsung tertidur karena kelelahan perjalanan. Saya duduk di tepi ranjang, merasa asing. Kamar ini terlalu luas. Gorden beludru hijaunya tampak seperti raksasa yang mengawasi. Tiba-tiba, Aris mendapat panggilan darurat dari kantornya di Jakarta. Ada masalah teknis yang mengharuskannya berangkat malam itu juga. Saya ditinggal sendiri. Keheningan rumah ini berbeda dengan rumah kami di Cianjur. Di sini, dindingnya seolah memiliki telinga. Saat saya sedang bersiap untuk tidur, terdengar 3 ketukan lambat di pintu. Tok, tok, tok. Kirana, saya memasak rawon. Turunlah jika kau lapar. Suara rendah Pak Baskoro terdengar dari balik kayu jati yang tebal. Saya turun dengan ragu. Saya mengenakan daster sutra tipis berwarna krem yang lembut di kulit, ditutupi oleh outer panjang yang transparan. Di bawah lampu gantung yang remang-remang, Pak Baskoro sudah menunggu di meja makan jati yang panjang. Otot-otot lengannya terlihat jelas saat ia menuangkan kuah hitam pekat ke dalam mangkuk. Tidak nyaman? Tanyanya tanpa menatap saya, namun suaranya seolah menyentuh tengkuk saya. Hanya butuh penyesuaian, Pak. Jawab saya pelan, duduk di ujung kursi, sangat berhati-hati agar kaki telanjang saya tidak menyentuh lantai dengan suara keras. Saya menyadari betapa tajam tatapannya. Itu bukan tatapan benci,
melainkan tatapan yang menguliti, seolah ia tahu bahwa daster saya sedikit ketat di bagian pinggang dan bagaimana detak jantung saya sedang berpacu. Keesokan paginya, suasana semakin menyesakan. Saya turun ke dapur untuk mencari kopi. Saya mengenakan blus tanpa lengan berwarna putih yang pas di badan dan rok batik lilit yang pendek, memperlihatkan betapa putihnya kulit kaki saya yang kontras dengan lantai kayu gelap. Pak Baskoro sedang berdiri di dekat jendela, memegang cangkir keramik. Ia mengenakan kaos singlet putih yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih sangat terjaga di usianya yang matang. "Pagi," katanya singkat. Ia memberikan wadah gula kepada saya. Saat jari kami bersentuhan, rasanya seperti ada sengatan listrik kecil yang menjalar ke lengan saya. Saya bisa mencium bau kopi dan aroma kayu manis dari tubuhnya. Dia tidak melepaskan tatapannya selama beberapa detik, membuat saya merasa seolah-olah pakaian saya tidak lagi mampu melindungi privasi saya. Siang harinya, saya memutuskan untuk menyapu lantai ruang tengah. Saya mengganti pakaian dengan kaos abu-abu yang membentuk lekuk tubuh dan celana pendek kain. Saat saya sedang membungkuk untuk mengambil debu di bawah meja rendah, saya merasakan kehadiran seseorang. Pak Baskoro berdiri di ambang pintu, memperhatikan setiap gerakan saya. Matanya tertuju pada betis saya, lalu perlahan naik ke arah paha saya yang terbuka. Udara di ruangan itu terasa sangat berat, seolah oksigen telah habis digantikan oleh ketegangan yang tak terucapkan. "Kau sangat rajin, Kirana," bisiknya. Suaranya serak. Semua orang butuh kehangatan, bukan hanya rumah ini. Malam pun tiba kembali. Aris belum pulang. Saya berdiri di balkon mengenakan gaun tidur biru muda dengan tali tipis. Angin malam puncak yang dingin menerpa kulit saya, membuat saya merapatkan pelukan pada diri sendiri. Tiba-tiba, saya merasakan kehangatan di belakang saya. Belum tidur, Pak Baskoro sudah berdiri di sana. Dia mendekat, tangannya yang besar dan kasar perlahan menyentuh tangan saya yang memegang pagar balkon. Dia tidak menarik tangannya, justru menggenggam jari-jari saya dengan lembut namun posesif. Saya tidak bergerak. Saya seharusnya masuk ke dalam, tapi kaki saya seolah terpaku pada lantai balkon. Di dalam kegelapan malam yang lembab, saya tahu bahwa dinding-dinding pertahanan saya mulai retak. Hujan badai khas pegunungan mengguyur puncak sepanjang malam, membuat aroma tanah basah dan kayu lapuk meresap hingga ke dalam pori-pori dinding villa. Saya terbangun dengan perasaan sesak. Di samping saya, tempat tidur masih rapi. Aris mengirim pesan singkat bahwa jalanan tertutup longsor kecil dan ia harus menginap di kantor. Saya sendirian lagi. Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan hingga saya mencium bau tembakau mahal dan cengkeh dari arah bawah. Pagi itu, saya ingin membersihkan diri dari rasa cemas. Saya memilih pakaian yang sederhana, namun tanpa sadar, provokatif. Saya mengenakan kebaya kutu baru modern dari bahan katun tipis berwarna hijau lumut yang sangat pas di badan, dipadukan dengan kain jarik pendek sebatas lutut. Rambut saya sanggul asal, menyisakan beberapa helai yang jatuh di tengkuk saya yang masih basah. Saat saya menuruni tangga kayu yang berderit, saya melihat Pak Baskoro sedang duduk di kursi rotan, memoles sebilah keris tua dengan minyak wangi. Ia tidak mengenakan baju, hanya sarung tenun yang melilit pinggangnya yang kokoh. Otot perutnya yang keras dan sisa-sisa luka parut di bahunya menceritakan sejarah pria yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. "Duduklah, Kirana," katanya tanpa mengalihkan pandangan dari bilah besi di tangannya. Keris ini seperti wanita. Jika tidak dirawat dengan minyak yang tepat,
ia akan berkarat dan melukai pemiliknya sendiri. Saya duduk di sofa seberangnya, berusaha menjaga jarak. Pak Baskoro sangat telaten. Suara saya hampir hilang. Ia mendongak. Matanya yang tajam menyapu garis leher kebaya saya yang rendah. Ia berdiri, mendekat ke arah saya dengan langkah yang sangat ringan untuk pria sebesar itu. Ia menyerahkan botol kecil minyak cendana kepada saya. "Tolong, oleskan di bagian belakang gagang ini. Tanganku sudah terlalu licin." Tangan saya gemetar saat mengambil botol itu. Jari-jari kasarnya sengaja berlama-lama menyentuh telapak tangan saya. Bau maskulin dari tubuhnya yang berkeringat bercampur dengan wangi cendana membuat kepala saya pening. Saya mulai mengoleskan minyak itu, sementara ia berdiri tepat di atas saya, mengawasi setiap gerak-gerik saya. Saya bisa merasakan panas dari tubuhnya yang tidak berbaju itu memancar ke arah saya. Sore harinya, udara semakin dingin. Saya memutuskan untuk memasak soto di dapur. Saya mengganti baju dengan kaos dalam berwarna hitam yang ketat dan celana kulot batik yang jatuh lembut di pinggul. Karena uap masakan yang panas, keringat mulai membasahi dada dan punggung saya, membuat kain tank top itu menempel transparan di kulit. Tiba-tiba, listrik padam. Villa itu seketika gelap gulita. Saya mematikan kompor dengan terburu-buru. Jantung saya berdegup kencang. Dalam kegelapan itu, saya mendengar langkah kaki yang tenang. "Jangan takut," bisik suara itu tepat di telinga saya. Sebuah tangan besar mendarat di pinggang saya, menarik saya perlahan agar tidak menabrak meja dapur. Saya bisa merasakan napasnya di puncak kepala saya. "Listrik di sini memang sering bermasalah saat badai," katanya. Tangan yang satu lagi naik, merapikan rambut saya yang berantakan, dan ibu jarinya dengan sengaja mengusap garis rahang saya hingga ke leher. Saya seharusnya berteriak, atau setidaknya menjauh. Tapi tubuh saya justru bereaksi sebaliknya. Saya merasa sangat terlindungi, sekaligus terancam secara eksotis. "Mas," saya berbisik, mencoba memanggilnya dengan sebutan yang ia minta. "Ya?" Suaranya semakin rendah. Tangannya kini sedikit turun, meremas lembut kain batik di pinggul saya. Aku harus menyalakan lilin." Ia tertawa kecil, suara bariton yang menggetarkan dada saya yang bersentuhan dengan dadanya. Ia menyalakan korek api gas, memperlihatkan wajahnya yang diterangi cahaya oranye kecil. Wajah itu tampak seperti ukiran dewa kuno, kuat, dominan, dan penuh gairah yang terpendam selama bertahun-tahun. Malam itu, setelah listrik kembali menyala, saya kembali ke kamar dengan perasaan kacau. Saat saya melewati meja kerja di lorong, saya melihat ponsel Aris tertinggal di sana. Dia membawa ponsel kantor dan meninggalkan ponsel pribadinya. Ada notifikasi yang terus muncul. Karena penasaran dan rasa bersalah yang aneh, saya membukanya. Ada pesan dari nama Bima. "Kapan kau kembali ke Jakarta? Aku merindukan sentuhanmu yang kasar itu. Istrimu tidak akan pernah tahu rahasia kecil kita." Dunia seolah runtuh. Aris, suamiku yang pendiam, ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak pernah aku bayangkan. Air mata saya tidak jatuh karena sedih, melainkan karena rasa muak yang luar biasa. Saya merasa dikhianati oleh sebuah kepura-puraan selama 5 tahun. Saya berlari keluar kamar, tidak peduli dengan pakaian tidur saya yang sangat pendek. Saya butuh udara. Di ruang tengah, Baskoro masih duduk dengan segelas whisky di tangannya. Ia melihat wajah saya yang pucat dan mata saya yang liar. "Kau sudah tahu?" Tanyanya tenang, seolah dia sudah lama menunggu saat ini. Saya tidak menjawab, hanya berdiri mematung. Baskoro berdiri, berjalan ke arah saya,
dan menyelimuti tubuh saya dengan jubah mandi miliknya yang tebal. Ia memeluk saya erat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar diinginkan sebagai seorang wanita, bukan sekedar pajangan di rumah. Dia tidak pernah menghargai berlian yang ada di rumahnya sendiri. Bisik Baskoro sambil mencium dahi saya dengan penuh otoritas. Tapi aku bukan pria yang suka menyia-nyiakan keindahan. Pagi setelah badai itu terasa berbeda. Udara puncak tetap dingin. Namun di dalam diri saya, ada api yang mulai membakar sisa-sisa kesetiaan saya pada Aris. Saya terbangun di kamar saya sendiri, namun terbungkus jubah mandi milik Baskoro. Aromanya, campuran antara tembakau, kayu cendana, dan kejantanan yang matang, seolah-olah mengklaim diri saya. Saya melihat ke cermin. Mata saya tidak lagi sayu. Ada kilatan pemberontakan di sana. Hari itu, saya sengaja memilih pakaian yang akan menarik perhatian sang tuan rumah. Saya mengenakan dress kain satin berwarna merah marun dengan potongan halterneck yang mengekspos seluruh punggung saya yang mulus. Gaun itu memeluk pinggul saya dengan sangat ketat, jatuh hingga sedikit di atas mata kaki dengan belahan tinggi di samping. Saya membiarkan kaki saya telanjang, berjalan tanpa suara di atas lantai kayu yang mengilap. Baskoro sedang berada di taman belakang, memangkas mawar-mawar hutan yang tumbuh liar. Ia mengenakan celana jeans tua yang pudar dan kaos dalam hitam yang basah oleh keringat, menonjolkan otot-otot punggungnya yang bergerak ritmis. "Kau terlihat seperti bunga yang baru mekar setelah badai, Kirana," ucapnya tanpa berbalik, seolah ia bisa merasakan kehadiran saya hanya dari aroma kulit saya. "Aku merasa seperti bunga yang selama ini dikunci dalam ruangan gelap, Mas," balas saya, berjalan mendekat hingga saya bisa melihat butiran keringat yang mengalir di tengkuknya. Ia meletakkan gunting taman, berbalik, dan menatap saya dengan intensitas yang bisa melelehkan baja. Tangannya yang kotor karena tanah tidak menghentikannya untuk menyentuh pipi saya. "Wanita sepertimu tidak seharusnya memohon perhatian. Kau seharusnya dipuja." Ia menarik saya ke dalam gudang kayu kecil di sudut taman, tempat ia menyimpan bibit-bibit tanaman. Ruangan itu sempit, berbau tanah basah dan pupuk alami. Di dalam keremangan itu, ia memojokkan saya ke dinding kayu. Napasnya terasa panas di wajah saya. Ia mengambil sebuah ikat rambut dari kantongnya dan perlahan mengikat rambut saya ke atas, membiarkan leher saya benar-benar terbuka. "Aku suka melihat garis lehermu," bisiknya serak. Jemarinya yang kasar mengusap kulit lembut di balik telinga saya. Sebuah sentuhan yang membuat seluruh tubuh saya bergetar hebat. Aris adalah pengecut. Dia memiliki harta karun, tapi malah mencari sampah di luar sana. Di saat yang hampir bersamaan, terdengar suara mesin mobil menderu di depan villa. Aris pulang. Kami segera keluar dari gudang dengan tenang, namun ketegangan di antara kami masih terasa di udara. Aris turun dari mobil, tampak berantakan dan gelisah. Ia tidak memeluk saya, tidak menatap mata saya. Ia hanya mengeluh tentang pekerjaan dan debu. "Kau terlihat berbeda, Kirana," kata Aris saat kami berada di kamar. Matanya tertuju pada gaun merah saya yang mencolok. "Kenapa berdandan seperti itu di rumah ayahku?" "Kenapa? Apa aku harus selalu memakai daster lusuh agar kau merasa aman?" tanya saya sinis. Saya berjalan mendekatinya, melepaskan ikat rambut yang diberikan Baskoro tadi. "Atau kau lebih suka melihatku memakai pakaian pria, seperti teman-teman spesialmu di Jakarta?" Wajah Aris seketika memucat. "Apa maksudmu?"
Aku sudah melihat pesan dari Bima, Aris. Jangan berbohong lagi. Aris terdiam 1000 bahasa. Ketakutan terpancar di matanya, tapi kemudian berubah menjadi kemarahan yang defensif. Ia melempar tasnya ke lantai dan keluar kamar tanpa kata. Saya duduk di tepi ranjang, merasa menang namun sekaligus kosong. Malam harinya suasana di meja makan sangat mencekam. Kami bertiga duduk dalam keheningan yang menyakitkan. Aris terus-menerus menenggak air putih. Sementara Baskoro dengan tenang memotong daging stiknya dengan pisau yang sangat tajam. Aris, suara Baskoro memecah kesunyian. Laki-laki sejati itu menjaga apa yang menjadi miliknya. Jika dia lalai, jangan salahkan orang lain jika mengambil alih. Aris membanting sendoknya. Ayah, jangan ikut campur. Ini urusan rumah tanggaku. Ini rumahku, jawab Baskoro dengan nada rendah yang mengandung ancaman murni. Dan setiap inci dari rumah ini, termasuk siapapun yang ada di dalamnya, berada di bawah perlindunganku. Setelah makan malam yang gagal itu, Aris pergi keluar dengan mobilnya, mungkin untuk mencari sinyal atau sekedar melarikan diri. Saya berdiri di balkon bawah, memandang hutan yang gelap. Baskoro datang dari belakang, membawakan saya segelas anggur merah. Ia berdiri sangat dekat, hingga dada bidangnya menempel pada punggung saya. Ia meletakkan gelas itu di meja, lalu kedua tangannya melingkar di pinggang saya, menarik saya masuk ke dalam pelukannya. Tangannya yang besar mulai menelusuri garis gaun satin saya, naik ke arah punggung yang terbuka. Biarkan dia pergi, Kirana, bisiknya di telinga saya. Malam ini, kau milik rumah ini, kau milikku. Saya memejamkan mata, membiarkan diri saya tenggelam dalam dekapan pria yang seharusnya menjadi ayah mertua saya, namun kini terasa seperti satu-satunya penyelamat hidup saya. Namun, di tengah gairah yang membuncah, saya mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Bukan Aris, seseorang yang lain. Sebuah bayangan melintas di jendela kaca, dan saya menyadari bahwa rahasia di villa ini jauh lebih dari sekedar perselingkuhan. Malam itu, bayangan yang melintas di jendela menghilang secepat embun yang terkena matahari pagi. Baskoro merasakan ketegangan di tubuh saya. Ia melepaskan pelukannya, matanya berubah menjadi waspada, seperti macan tutul yang mengendus bau penyusup. "Mas, ada orang di sana," bisik saya. Jari-jari saya mencengkeram kain kemejanya yang kasar. "Tetap di sini," perintahnya. Suaranya tidak lagi lembut. Itu adalah perintah seorang penguasa. Ia mengambil lampu senter besar dan menghilang ke dalam kegelapan lorong villa yang berliku. Saya berdiri sendirian di balkon, hanya ditemani suara jangkrik dan detak jantung saya yang liar. Saya merasa telanjang, bukan karena pakaian saya, tetapi karena semua rahasia saya telah terungkap. Untuk menenangkan diri, saya masuk ke dalam dan mengganti pakaian. Saya memilih kemeja putih milik Aris yang tertinggal. Terlalu besar untuk saya. Kancing atasnya sengaja saya biarkan terbuka, menonjolkan tulang selangka saya. Saya memadukannya dengan celana dalam rendah hitam yang tersembunyi di balik kain kemeja yang menjuntai hingga paha. Sebuah kontradiksi, memakai baju pria yang mengkhianati saya untuk menggoda pria yang menyelamatkan saya. Tiba-tiba, Aris kembali. Ia tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping dapur. Wajahnya merah padam. Napasnya berbau alkohol murah. "Mana dia?" geram Aris. Ia mencengkeram lengan saya begitu kuat, hingga saya yakin akan ada bekas memar di sana. "Mana ayah tiriku yang suci itu?
Kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku? Lepaskan Aris, kau menyakitiku, teriak saya. Menyakitimu? Kau menghancurkan harga diriku, Kirana. Kau mempermalukanku di depan pria yang selalu meremehkanku. Aris menarik saya menuju ruang tengah. Kau ingin menjadi miliknya? Mari kita lihat, apakah dia masih menginginkanmu setelah aku merusak wajah cantikmu ini. Aris mengangkat tangannya. Namun sebelum tamparannya mendarat, sebuah tangan yang jauh lebih kuat menangkap pergelangan tangannya. Itu Baskoro. Ia berdiri di sana, tanpa lampu senter, seolah muncul dari bayang-bayang dinding itu sendiri. Kau menyentuhnya sekali lagi, dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa menyentuh apapun lagi seumur hidupmu. Suara Baskoro sangat tenang, namun getarannya membuat bulu kuduk saya berdiri. Baskoro memutar lengan Aris dengan satu gerakan cepat, membuat Aris tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Aris meringis kesakitan. Matanya Ibuku pun kau ambil. Sekarang istriku. Kau hanyalah orang asing yang masuk ke hidup kami dan merusak semuanya. Aku tidak mengambil apapun, Aris. Kau yang membuangnya karena kau tidak tahu cara menjadi pria sejati. Balas Baskoro dingin. Ia menoleh ke arah saya. Matanya melembut namun tetap penuh gairah. Kirana, masuk ke kamar. Kunci pintunya. Saya berlari ke atas. Namun saya tidak mengunci pintu. Saya berdiri di balik celah pintu, mendengarkan pertengkaran hebat di bawah. Suara benda pecah, teriakan, dan kemudian kesunyian yang mencekam. Beberapa saat kemudian Baskoro masuk ke kamar saya. Napasnya sedikit memburu. Ada sedikit noda darah di buku jarinya. Ia melihat saya yang gemetar di sudut ruangan dengan kemeja putih besar itu. Ia mendekat, perlahan membuka kancing kemeja saya satu persatu dengan jari-jarinya yang masih hangat. Dia sudah pergi, bisik Baskoro. Dia tidak akan kembali lagi malam ini. Mungkin tidak akan pernah. Ia mendorong saya perlahan ke atas ranjang. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, ia mencium kaki saya, mulai dari pergelangan kaki hingga ke betis. Sebuah gerakan yang terasa sangat intim dan memuja. Kau adalah milikku sekarang, bukan karena kontrak atau surat, tapi karena darah dan gairah. Malam itu di dalam pelukannya, saya merasa telah melewati batas yang tidak mungkin bisa saya lalui lagi. Saya telah mengkhianati sumpah pernikahan saya dengan cara yang paling terlarang. Namun saat saya hampir terlelap, saya melihat sesuatu di bawah lemari jati tua di pojok kamar. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. Saya menariknya keluar. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto Ibu Aris, dan foto seorang wanita lain yang wajahnya sangat mirip dengan saya, namun dengan tatapan mata yang penuh ketakutan. Di belakang foto itu tertulis, Kirana yang pertama, 1998. Dia mencoba melarikan diri, tapi kutan ini tidak pernah melepaskan mangsanya. Darah saya membeku. Siapa wanita itu? Dan mengapa namanya sama dengan nama saya? Saya menatap Baskoro yang tertidur pulas di samping saya. Pria ini, apakah dia penyelamat saya? Ataukah dia seorang kolektor yang baru saja menemukan koleksi terbarunya? Fajar di puncak datang dengan warna abu-abu yang mencekam. Saya tidak bisa memejamkan mata setelah menemukan foto Kirana yang pertama. Setiap kali Baskoro bergerak dalam tidurnya, jantung saya seolah ingin melompat keluar. Apakah saya mencintai pria ini? Ataukah saya baru saja menyerahkan leher saya pada seorang predator yang sangat sabar? Saya bangun dengan sangat tenang agar tidak membangunkannya.
Pagi ini, saya mengenakan gaun panjang transparan berwarna putih berbahan brokat halus yang memperlihatkan lekuk tubuh saya dengan samar, dengan korset sutra di dalamnya yang menekan pinggang saya hingga terasa sesak. Saya ingin terlihat cantik, namun saya juga merasa seperti sedang mengenakan kain kafan yang indah. Saya turun ke ruang bawah tanah, tempat yang sebelumnya dilarang untuk dimasuki. Baunya apek, bercampur dengan aroma dupa melati yang kuat. Di sana, saya menemukan sebuah ruangan kecil yang terkunci. Dengan menggunakan kunci cadangan yang saya ambil dari laci meja Baskoro, saya membukanya. Di dalam, bukan harta karun yang saya temukan, melainkan sebuah kuil kecil. Ada puluhan foto saya, diambil secara sembunyi-sembunyi saat saya di apotik, saat saya belanja di pasar, bahkan saat saya sedang tidur di rumah saya di Cianjur. Baskoro sudah mengawasi saya selama bertahun-tahun. Pertemuan kami di pernikahan Aris bukanlah awal. Itu atah rencana. Kau sudah menemukan rahasianya, Kirana. Suara berat itu muncul dari kegelapan di belakang saya. Saya berbalik dengan cepat. Baskoro berdiri di sana, mengenakan jubah mandi hitamnya, memekang sebilah pisau kecil yang tadi ia gunakan untuk memotong mawar. Wajahnya tidak marah. Ia terlihat sedih, sebuah kesedihan yang mengerikan. Siapa wanita di foto itu? Suara saya bergetar hebat. Dia adalah cintaku yang gagal. Dia tidak mengerti bahwa di dunia ini hanya pelindunganku yang nyata. Dia mencoba lari ke arah hutan, dan hutan itu menelannya. Ia melangkah maju. Aris hanyalah alat bagiku untuk membawamu ke sini. Aku tahu dia tidak menyukai wanita. Aku membiarkannya menikahimu agar kau tetap berada dalam jangkauanku. Saya mundur hingga punggung saya menabrak dinding dingin. Kau gila, Mas? Gila karena ingin memilikimu seutuhnya? Ia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan batu makam. Ia mendekat, membelai pipi saya dengan punggung pisau yang dingin. Kau lihat gaun putih yang kau pakai? Itu adalah gaun yang sama yang ia pakai di hari terakhirnya. Tiba-tiba, pintu depan villa didoblak dengan keras. Aris kembali. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia membawa senapan berburu milik ayahnya yang disimpan di mobil. Wajahnya penuh luka, namun matanya memancarkan kegilaan yang sama dengan Baskoro. "Ayah, lepaskan dia!" teriak Aris. "Dia milikku. Kau sudah mengambil segalanya dariku, tapi tidak Kirana." Aris mengarahkan senapan ke arah kami. Baskoro tidak gentar. Ia justru menarik saya ke depan dadanya, menjadikan saya tameng hidup, namun dengan cara yang seolah-olah ia sedang memeluk kekasihnya. "Tembaklah Aris," tantang Baskoro. "Jika kau membunuhku, kau juga membunuh wanita yang kau klaim sebagai milikmu. Tapi kita berdua tahu, kau tidak mencintainya. Kau hanya benci karena aku menginginkannya." Suasana membeku. Hanya suara napas kami yang terdengar. Saya bisa merasakan detak jantung Baskoro yang stabil di punggung saya. Dia sama sekali tidak takut. Sementara di depan saya, tangan Aris gemetar hebat. "Aku tidak ingin menjadi milik siapapun!" Saya berteriak sekencang-kencangnya. Dengan gerakan nekat, saya terus berlari keluar, menembus kabut tebal puncak, bertelanjang kaki di atas aspal dingin yang basah. Saya tidak tahu siapa yang tertembak. Saya tidak tahu siapa yang mengejar saya. Saya sampai di tepi tebing yang menghadap ke perkebunan teh. Di bawah sana, kabut sangat tebal hingga saya tidak bisa melihat dasarnya.
Saya mendengar langkah kaki berat di belakang saya. Seseorang mendekat. "Kirana!" Suara itu memanggil. Lembut namun penuh otoritas. Saya menoleh. Di balik kabut, saya melihat sebuah siluet pria yang memegang mawar merah yang telah ternoda darah. Ia tersenyum. "Hutan ini tidak pernah melepaskan mangsanya, sayangku." Saya berdiri di tepi jurang, antara kematian atau kembali ke dalam penjara emas yang penuh gairah dan darah. Saya menatap ke arah penonton, seolah bertanya, "Apa yang akan kau lakukan jika cintamu adalah seorang monster?" Lalu, saya melompat.